Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Ibadah. Next. Di sini saya sendiri beratasnamakan Dava Reza Rianto dan NPM saya 23430041. Dan saya, Paulus Meka Kurniawan, dengan NPM 23430139. Next. Selanjutnya di sini ada pengertian ibadah. Oke, menurut bahasa, berasal dari abida ya'budu, yang berarti menyembah, mengabdi, dan menghindarkan diri. Sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 21, yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa." Next slide. Next. Yaitu ada hakikat ibadah. Sebagai tujuan diciptakannya manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku." Lalu ada hakikat ibadah adalah menyembah yang sama dengan mencintai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah, pada Dialah yang menciptakan kamu." Bukhari dan Muslim. Next slide. Next. Kemudian di sini ada macam-macam ibadah. Yang pertama ada ibadah kolbiyah, dan yang kedua ada ibadah kauliyah, yang ketiga ada ibadah amaliyah, dan keempat ada ibadah maliyah. Next. Lalu di sini ada macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah yang pertama itu ada ibadah kolbiyah, yaitu artinya semua ibadah dilakukan melalui aktivitas akal. Jika ibadah ini mencakup aspek itikad atau keyakinan, seperti keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, selain itikad sebagai cinta Tuhan, atau dalam bentuk tafakur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua ada ibadah kauliyah, di mana jenis ibadah ini dilakukan melalui kegiatan lisan, misalnya membaca Al-Quran, kemuliaan, termit, takbir, dan lain-lain. Next slide. Kemudian di sini ada ibadah amaliyah, yaitu adalah jenis ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan. Ya, contohnya ada seperti sholat, puasa, dan gerakan haji. Selanjutnya ada ibadah ma'aliyah. Ibadah ini dilakukan oleh seseorang hamba yang menyumbangkan hartanya, semisal membayar zakat atau bersodakoh, atau bisa juga hal-hal yang lainnya. Next. Nah, di sini ada hikmah-hikmah ibadah. Yang pertama itu ada tidak syirik, di mana seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Lalu yang kedua itu ada memiliki ketakwaan, di mana ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu ada terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan, tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Lalu yang keempat itu ada berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya ataupun dilakukannya. Lalu yang terakhir itu ada tidak kikir, di mana harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Next slide. Oke. Selanjutnya di situ ada fungsi ibadah. Yang pertama adalah mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhan. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Selanjutnya ada mendidik mental manusia. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa
bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat-ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Lalu kemudian ada melatih disiplin. Uh, Melatih disiplin ini adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya yang mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, itu tidak mau membantu kesulitan sama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkan kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, di sini ada prinsip ibadah, yaitu ada 4. Yang pertama itu keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Lalu yang kedua ada tata laksananya, tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Yang ketiga itu ada bersifat rasional. Lalu yang terakhir itu ada asasnya adalah manfaat. Lanjut ke next slide. Oke, kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ibadah merupakan suatu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah dalam Islam itu ada 2 macam, yaitu ibadah maddoh dan ibadah ghair maddoh. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Next. Nah, di sini ada sebuah kutipan dari Khalil Gibran, yaitu yang dimana di situ tertulis kata-kata kehidupan sehari-hari Anda adalah tempat ibadah dan agamamu. Ketika kamu masukinnya, masuklah dengan seluruh hati dan jiwamu. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 1 ini. Kami mohon maaf bila kami ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.